Seperti tahun-tahun yang lalu, kita selalu mengadakan prosesi mencium salib. Namun dalam konteks masih ada pandemi mungkin, maka saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait itu. Yang pertama, selama perayaan Ekaristi kita tetap memakai masker. Kemudian pada saat penghormatan salib secara pribadi, dulu kita biasanya lakukan dengan mencium salib. Kali ini kita lakukan dengan cara yang berbeda, yaitu boleh dengan berlutut di depan salib, boleh dengan membungkuk bagi mereka yang tidak mampu untuk berlutut, dan boleh juga menyentuh salib dengan telapak tangan. Ya, boleh menyentuh korpus dengan telapak tangan. Kemudian sebelum prosesi menyembah salib, penghormatan salib, sambil kita melakukan penghormatan salib, kita juga menyiapkan kolekte untuk kita persembahkan. Jadi tidak akan ada pundi-pundi yang akan jalan, tetapi kita menyiapkan sendiri uang yang akan kita persembahkan dan kita masukkan di kota yang sudah disiapkan setelah melakukan penghormatan salib. Jadi tidak diperkenankan untuk mencium salib sekali lagi. Kemudian pada saat komuni seperti biasa juga, karena ini ibadat tidak ada konsekrasi, tetapi tetap ada komuni. Dan saat komuni mohon kita siapkan juga persembahan kita untuk kita masukkan dalam rangka penyelesaian pembangunan gereja kita. Sesudah kita menerima komuni, kita boleh memasukkan di kota yang sudah disiapkan oleh panitia. Saya kira ini jelas. Terima kasih atas perhatiannya, dan sebelum memulai ibadat kita, mohon perhatikan handphone kita yang kita bawa, kita padamkan supaya keheningan kita tidak terganggu. Terima kasih.
dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hamba-Ku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu, Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah.
Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahnya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Umat dipersilakan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, Siapa yang saudara cari? Jawab mereka,
Lalu Yesus berkata, Akulah Dia. juga Yudas, pengkhianat Yesus, ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, Akulah Dia, mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, Siapa yang saudara cari? dan mereka menjawab, lalu Yesus menyambung, Sudah kukatakan bahwa akulah Dia. Kalau aku yang dicari, biarlah mereka ini pergi. dengan demikian, terjadilah yang dikatakan Yesus, dari semua yang kau berikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang. Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu, dan diayunkannya pedang pada hamba Imam Agung, sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepada aku? Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat Imam Agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa. Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, Engkau kan juga murid orang itu. kata Petrus, bukan. Sementara itu, para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanyai Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya.
Yesus menjawab kepadanya, Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapa menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung?" Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, Petrus menyangkal dan berkata, "Bukan." kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus." Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu juga jago berkokok. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para pengiring Yesus tidak masuk ke balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, "Apa tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab, lalu Pilatus berkata, "Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri." Orang-orang Yahudi menjawab, ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati.
Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Apa engkau raja bangsa Yahudi? Jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri, ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya? Lalu Pilatus berkata, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan? Kemudian Yesus memberi jawaban ini. Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja? lalu Yesus menyahut, Benar, saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengar suara saya. Pilatus berkata, Apa itu kebenaran? sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apa kamu mengendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? mereka berteriak, adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu, Pilatus menyuruh bawa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus dan sehelai mantul ungu untuk mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, sambil menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi,
Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar, bermahkota duri dan bermantul ungu. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Lihatlah manusia ini." Ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus, "Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia." Orang-orang Yahudi berkata, mendengar itu, Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, "Dari mana engkau?" Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, "Engkau tidak mau berbicara kepada aku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau?" Jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, mendengar itu, Pilatus keluar mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, kata Pilatus kepada mereka, "Aku harus menyalibkan rajamu." Para imam kepala menjawab, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus,
Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya. Dan keterangan ini ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis, tetap kutulis. Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4 sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, demikianlah terjadi, supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, itulah anakmu. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, Itulah ibumu. dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana, maka untuk menepati kitab suci, Ia berkata, Aku haus. Di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya
dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah mencicip cuka itu, ia berkata, selesailah sudah. lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Mari kita berlutut. Silakan duduk kembali. Hari itu persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat, sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan. Lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serdadu-serdadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu, kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci. Tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka
Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dengan kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena itu hari-hari persiapan Sabat Yahudi dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tanpa homili sesungguhnya kita sungguh paham, mengerti keberadaan kita bersama pada siang sore hari ini dalam rangka mengenang kembali sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa karena saliblah kita beroleh keselamatan. Karena saliblah dosa-dosa kita dipaku bersama dengan Yesus di salib. Karena saliblah dosa-dosa yang mengakibatkan maut bagi kita dikalahkan oleh Dia yang terpaku di kayu salib. Kalau kemudian kembali kita merunut perjalanan hidup kita sejak memasuki masa Prapaskah dengan Rabu Abu, di mana pada kesempatan itu kita menerima abu, menandai diri kita dengan abu sebagai tanda kerapuhan kita manusia, kelemahan kedosaan kita, yang sekaligus dengan abu yang sama mengingatkan kita bahwa dalam kerapuhan, kelemahan, dan kedosaan itu kita mesti bertobat. Kita mesti memperbaiki hidup kita, meskipun itu berat, meskipun itu sulit untuk kita lakukan. Lewat sengsara salib Kristus, kita dapat melihat bahwa dalam kemanusiaannya Yesus yang menghadapi perlakuan yang sedemikian rupa yang tidak adil, tidak mudah baginya untuk melawan semuanya itu.
Tetapi di sisi lain bahwa semuanya itu ia harus jalani, ia lakukan, bukan untuk dirinya seorang diri, tetapi untuk keselamatan umat manusia. Saya sebagai seorang imam sungguh sadar bahwa berjuang untuk diri sendiri mungkin itu lebih mudah, lebih gampang ketimbang kita berjuang untuk orang lain. Dan Yesus telah memberikan teladan contoh kepada kita. Kalau sekiranya ia hanya mau berjuang untuk keselamatannya seorang diri, maka tentu ia mengatakan, untuk apa saya jalani ini? Untuk apa saya harus menderita di jalan salib? Untuk apa saya harus digantung di kayu salib? Maka ia bisa mengatakan, Bapa, cukup. Dan memang itu yang dikatakan Yesus ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Berulang-ulang dalam homili saya selalu mengatakan, ketika Yesus sampai pada situasi yang serba rumit dan sulit ini, ia tidak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, tetapi ia mengambil keputusan untuk keselamatan bangsa manusia. Dan karena itu meskipun sulit baginya, tetapi ia tahu bahwa itu harus ia lakukan, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk keselamatan bangsa manusia. Dan sebagai utusan ia harus melakukannya. Apapun resikonya, apapun yang harus terjadi padanya, ia tetap melakukannya. Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Itulah doa pamungkas dari Yesus. Ya, saya kira kita paham kalau dikatakan doa pamungkas. Sama kalau dalam dunia persilatan ada namanya jurus pamungkas. Artinya jurus yang paling akhir, tidak ada lagi di atasnya itu. Iya kan? Dan setelah itu Yesus menjalani seluruh proses jalan salib itu, di mana lewat derita sengsara yang begitu ngeri dikisahkan dalam kisah sengsara tadi, ia jalani. Karena ia tahu bahwa di balik dari derita yang begitu besar, ada sesuatu yang lebih besar lagi dari itu, yakni kemuliaan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita ini sungguh sadar bahwa kita adalah pengikut Kristus, ya bisa kita katakan derita-derita, sengsara-sengsara, kegagalan-kegagalan, kebangkrutan-kebangkrutan, ataupun juga macam-macamnya itu, teman-teman sekawannya itu yang kita alami dalam kehidupan keseharian kita, dalam pekerjaan usaha kita, dalam pelayanan-pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam hidup bertetangga. Mungkin hal-hal itu semua kita alami. Tetapi dengan itu, dalam merayakan sengsara Tuhan ini, mengenangkan sengsara Tuhan ini, semoga kita diteguhkan. Oh, ternyata tidak ada apa-apanya penderitaan saya ketimbang apa yang dialami oleh Yesus. Tetapi bukan berarti bahwa kemudian kita harus mengulangi apa yang telah dialami oleh Yesus, tidak. Kita mengenangkan, kita merayakan ini supaya kita diteguhkan, supaya kita dikuatkan bahwa kita
yang kemudian dengan hati yang mantap mau mengikuti Dia, mau mempersatukan hidup kita dengan dirinya, juga mau ambil bagian dalam apa yang telah Ia lalui, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Agar kita, sebagaimana yang kita harapkan lewat pembaptisan itu, bahwa kita mau beriman supaya kita selamat, sungguh-sungguh dapat beroleh rahmat keselamatan Allah itu. Rahmat keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita, kalau kelihatannya sebagai orang Kristiani dalam tanda petik yang tidak paham akan siapa dan bagaimana kita beriman, siapa yang kita imani dan bagaimana kita mengimaninya sebagaimana yang Ia kehendaki, maka mungkin kita akan berkata, cukup toh Yesus menderita di kayu salib dan wafat, dan dengan itu kan kita sudah ditebus, dan dengan itu derita kita sudah diambil semuanya oleh Yesus. Jadi kita menganggap bahwa tidak ada lagi derita-derita di dalam kehidupan kita. Jangan salah. Betul bahwa Allah telah memulihkan kita dari penderitaan-penderitaan itu. Bahkan dikatakan Allah telah menghapus dosa asal kita ketika kita dibaptis. Tetapi persoalannya adalah, apakah kita sungguh dengan setia memelihara rahmat pembaptisan itu? Apakah kita dengan setia sungguh-sungguh menghidupi rahmat pembaptisan itu dalam segala keadaan kita, sehingga kita tetap terjaga dalam kesucian karena rahmat pembaptisan itu? Tetapi faktanya tidak. Kita sadar bahwa kita manusia lemah. Kita seringkali jatuh. Kita seringkali berdosa. Bahkan seringkali kita berdosa dengan dosa yang sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Lalu bagaimana kita membebaskan diri dari dosa itu? Kita hanya dapat membebaskan diri dari dosa itu ketika kita juga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, terus berusaha dengan setia mempersatukan hidup kita dengan Dia yang telah menderita dan lewat penderitaan itu telah membebaskan kita dari dosa. Bagaimana kita mempersatukan diri kita dengan Dia? Ketika kita ambil bagian di dalam darahnya, di dalam tubuhnya, lewat Ekaristi. Tadi malam kita sudah merayakan Ekaristi yang didirikan oleh Yesus sebagai sarana bagi kita untuk sungguh bersatu dengan Dia, di mana Yesus sendiri lewat Ekaristi itu memberikan hidupnya kepada kita supaya kita hidup. Dan kalau kita sungguh terus berusaha ambil bagian dalam kesatuan dengan Dia, dengan dan melalui Ekaristi itu, maka di sanalah kita akan sungguh mengalami kemuliaannya. Tetapi apakah dengan sendirinya ketika kita merayakan Ekaristi, ambil bagian dalam kesatuan dengan Kristus itu, lalu kita bebas dari salah dan dosa? Sekali lagi, tidak. Kita ini tetap jatuh dalam dosa. Tetapi justru ketika kita sadar bahwa kita manusia lemah, manusia yang rapuh, yang tak dapat lepas dari dosa dan tak akan mampu keluar dari dosa itu, kita mengharapkan bahwa ada yang selalu menuntun mendampingi kita dan memampukan kita keluar dari dosa itu karena rahmat dan pengampunannya. Ialah Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, toh kalau kita sadar bahwa apa yang telah dialami oleh Yesus itu sungguh berat dan ngeri bagi kehidupan kita sebagai manusia, tetapi saya kira ada satu yang pasti di balik dari semua kisah sengsara Yesus yang kita dengarkan tadi, bahwa Ia telah memberi teladan kepada kita, memberikan contoh kepada kita bagaimana kita harus menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang merindukan
dan mengharapkan kehidupan kekal. Karena hanya dengan demikianlah kita bisa sampai pada kehidupan kekal itu. Tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang lepas dari dosa, yang lepas dari segala penderitaan. Tidak ada. Tetapi dalam situasi seperti itulah Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Kita menderita bukan hanya karena memang kita salah, bisa juga karena orang lain yang membuat kita menderita. Kita dihukum bukan berarti bahwa kita memang kedapatan bersalah. Bisa saja karena orang yang menghukum kita karena dengki. Dan macam-macam yang terjadi bisa kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita sungguh sadar bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita juga adalah pewaris kerajaan Allah. Maka sebagai pewaris kerajaan Allah, marilah kita juga memperlakukan kehidupan kita baik dalam relasi kita dengan Allah maupun dalam relasi kita dengan sesama, ataupun juga dalam tema APP tahun 2023 ini kita diajak untuk sungguh-sungguh mau membangun kembali relasi kita dengan alam semesta, dengan alam di mana kita hidup, yang mungkin selama ini kita perlakukan secara tidak adil, yang mungkin kita tak acuh terhadap alam kita, sementara sesungguhnya alam itulah yang memberikan kita kehidupan. Alam itulah yang memfasilitasi kita dapat menikmati kehidupan ini dalam berbagai segi dan keberagamannya, sehingga kita dapat bergembira, bersukacita, menikmati kehidupan kita. Ia memberikan kepada kita segala-galanya dengan gratis. Tetapi apa yang menjadi balasan kita terhadapnya? Perlakuan yang semenang-menang, yang tidak bertanggung jawab. Memperlakukannya seolah-olah bahwa kita ini adalah sang Tuan yang mesti dilayani, yang mesti diberi. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sekali lagi Yesus telah memberikan teladan kepada kita bagaimana Ia yang adalah anak Allah telah mengambil rupa hamba, mengosongkan dirinya, melayani kita umatnya demi keselamatan kita. Semoga kita pun semakin dikuatkan, diteguhkan untuk juga bersama-sama sebagai anak-anak Allah mau menyadari diri kita dan juga mengambil rupa hamba untuk saling melayani, agar kita semua boleh menikmati kedamaian, boleh menikmati kemuliaan Allah, dan boleh menikmati kehidupan kekal yang Ia bawa kepada kita umatnya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita lanjutkan perayaan kita dengan doa umat meriah. Mari kita berlutut. Saudara-saudara terkasih,
Marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Paus Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Yohanes, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus
mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami, agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu.
Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk penghormatan pada salib suci. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya.
sesaat lagi kita akan melakukan penghormatan salib dan diingatkan bahwa kita dibolehkan untuk berlutut di depan salib atau membungkuk sambil menyentuh dengan telapak tangan. Sesudah itu kita boleh memasukkan kolekte kita ke kotak yang disiapkan. Terima kasih.
salib Engkau tergantung, hening tunduk, hati kami termenung karena dosa kami yang tak terhitung. Kau rela mati di salib kayu agung. Menunggu
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Golgota disalib hina. Di sana Yesusku serahkan nyawa, tunai cawan derita telah diminumnya. Tiada terbelenggu mengingkarinya. Tubuh yang terluka, Dialah juru selamatku. Mengalir darahnya, basuh jiwaku. Kasih yang tercurah penuhi relung hati. Tinggallah sertaku hingga ku mati. Dikala ku jatuh, rasa berkeluh, Kristuslah teladan jiwa yang teguh. Dan bila ku merasa ringan langkahku, ku tahu segera mikul bebanku. Tubuh yang terluka, Dialah juru selamatku. Mengalir darahnya, basuh jiwaku. Kasih yang tercurah penuhi relung hati. Tinggallah sertaku hingga ku mati. Tinggallah sertaku hingga ku mati. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Telah ku bebaskan dirimu dan ku patahkan belenggu, tetapi kini
Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu. Kami juga mempersembahkan doa-doa kami untuk keselamatan hamba-Mu, Ibu Selvi Ui, 3 tahun lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Kiranya Engkau menganugerahkan rahmat keselamatan baginya dan bagi segenap keluarganya yang ditinggalkan. Kami juga mohon berkati dan tuntun mereka masing-masing dalam kehidupan, terlebih dalam hidup iman kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari, tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berilah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.